sore, terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, baik bisa sampaikan seperti apa sebetulnya. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya tuh sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserah lah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuman nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja ke kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab.
malah saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak menjadikan, ayo deh, berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula enggak. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini kalau kita belum cerai? Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi Pak Yunde? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak, karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Bukan saya nggak mau diwawancara, saya kasihan sama anak saya.
saya itu aja sih. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Mbak Imen itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir inti carinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, maaf. Karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Nggak ada besar. Sudah bisa anak gimana bang? Anak-anak Udah tahu kah? Udah tahu. Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut bertanya. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, oh ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya, bang. Gimana bang? Kalau ada yang tahu. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan, saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada kocatnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu gue nggak bilang gue umroh ke laki-laki itu yang kemarin. Kalau yang kemarinnya, buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau enggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin main doa, sebelum itu memang ada ceweknya. Kalau yang kemarin saya bilang, makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti mas minta asuh gimana mas Boy? Harta berbunyinya. Dari pengacara saya aja. Gimana bang untuk hak Kalau asuh. permohonan hak asuh kita udah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang
seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, tapi ini yang harus dilakukan. Tadi ada kaitannya dengan postingan Kabaim yang dulu di Juni lalu. Katanya terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur, Ya, jujur lebih baik Mas. Punten. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya ya di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian yang itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja juga. ada permohonan maaf gak dari Atau begini Bang, Teman ada dekatnya permohonan Kak maaf Baim dari itu laki-laki ini nggak Mas? Atau artis sama dari Paula atau juga? dari selebgram? artis atau Selebgram. pengusaha atau apa Kak? Nggak mungkin namanya. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? langsung Tanya diam aja. Paula. Kalau dari laki-lakinya Nggak, mungkin Mbak. Bang ada pembelaannya atau klarifikasinya? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Berarti Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. berapa kesempatan Mas itu? Bang, tadi Iya Bang, begini Bang. berapa kesempatan mungkin yang Kabarin seperti apa udah nanti? diusahakan? Saya nggak enak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang jadi titik Bang puncak untuk akhirnya Iya, titik berani akhir. tetap dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita, yang tahu Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% bukan tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu
saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya nungguin. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, saya lihat ya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan kan kapan bang untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan bang Kabaim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Tadi udah berjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Berarti akan berjuang demi anak ya bang. Mas Baim artinya mempersiapkan diri seingkan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udah, yuk. Sidang pertamanya kapan bang? Sidang pertamanya? Mas Baim, tapi laki-lakinya itu nggak punya istri belum seberapa. Nanti tanya langsung aja. Mas Baim foto sendiri, Mas Baim Mas Baim semangat, Mas Baim semangat. Semangat dong Baim. Mas Baim semangat. Bang Fahmi, sidangnya kapan? Belum, 23 Oktober belum. Kalau Oke, Bang Fahmi, untuk sidang perdana kakak mediasi 23 Oktober. 3 Oktober sendiri. Saya belum mendapatkan informasi, tapi rekan-rekan tanggal 23 Oktober wajib hadir. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan. Karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Bang Fahmi, apakah dari Mbak Baim sendiri walaupun nanti mediasi akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol kembalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Untuk harap Untuk laki-lakinya itu mungkin dengan Baim apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja? Dia sudah nyampaikan. Kalau urusan kerja itu berarti apa? Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab, nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan, karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Apakah artis juga bang? Apakah aktor juga bang? Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa? Ada. Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi artis juga bukan bang? Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Ya, tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia. Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya
anaknya sama baik. Bang, kalau Bang Baim Dibagi sendiri dua, Bang, mergokin nggak dibagi sendiri dua. atau Nggak boleh, diceritakan oleh anak temannya itu Bang? tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Baim mergokin sendiri atau diceritakan oleh temannya Bang? Selingkuhannya atau dikasih Kalau tahu sama seorang pihak laki-laki lain. mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada suatu proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan. Dan itu adalah pilihan yang paling berat. Dan itu harus dilaksanakan. Paling berat dan paling tepat Bang, kan memperjuangkan Baim hak anak nih. mergokin sendiri apa gimana Mungkin Bang? kalau Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. Bang, 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa, Bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Ibu, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang ada itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Tapi untuk anak di bawah umur seperti apa, Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Bang, di kategori nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak-anak Nyaman reaksi anaknya gitu. tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil, tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bang, tapi Baim sama Paulanya sendiri berusaha mungkin sempat ada obrolan untuk harta kerugian atau fokus anak aja. Enggak, kita nggak membahas yang lain, fokus kepada persoalan Perjuangan perceraian karena di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Baim sama Paula sendiri mempertahankan pernikahannya, Bang. Seperti apa mungkin, Bang? Hah? Terkait nama di Mas Seto. Siapa itu? Isunya. Isunya. Siapa itu? DS inisial. DS, Wah, nggak inisial ada. DS. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak Ya, liar, supaya tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? DS. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Tapi artis Anda mau juga. tahu siapa tanya ke Humas. Artis juga, Bang, mungkin. Artis juga mungkin. Bang Pami, tapi pengakuan dia bahwa pagar makan tanaman artinya sempat orang itu sempat Ya. maksudnya baik. Dia tadi sudah diomongin tadi siapa. Sakit dia bilang. Artis juga, Bang, mungkin. Bang Pami, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana nggak sih, Bang? Artinya Nggak, kita nggak ke sana lah. Nggak. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali
kalau ada persoalan suami istri kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Bukti yang akan diserahkan ada dokumen. Ada di pengadilan. Apa aja mungkin berupa Nggak apa? boleh, bukti sidangnya belum. Nanti kalau sidang saya ikut saja. Nanti tanggal 23 ya Bang, fix ya Bang. 23 sidang pertama. Kalau sidang pertama, Baim pasti hadir. Karena Baim nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian ini adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan? Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Kasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Bang, tapi Pak Aula sempat ingin mempertahankan atau menerima? Tanya ke dia dong, orang tuanya? Tanya ke yang Bang, izin bersangkutan. tadi Mas Baim kan sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahas harta gono gini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa. Tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta dan itu yang sempat ada apa ini kan itu pertanyaan. Ada apa? Semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu kan gitu. Apa yang diminta Bang? Nggak usah saya sampaikan karena belum diminta ke saya, kan dimintanya ke Baim. Tanya ke Baim. Kalau ke saya mintanya saya beritahu. Oke, siap cukup. Puas. Paula selingkuh ya Bang? Ya kan udah jelas. Yang menyampaikan Bang, bukan artis saya. bukan, Bang. Yang bersangkutan kan sudah menyampaikan. Bahkan ada ibaratnya pagar makan tanaman. Kan gitu ceritanya. Ya Anda Betul, bisa tugas melihat kita mencari sendiri. selingkuhannya. Bang, tapi itu artis bukan Bang. Boleh Mas spill? Baim kan sempat curhat ke sahabatnya Aula Ramlan itu mungkin Saya nggak tahu. kegelisahan itu kegelisahan. Mungkin. Coba Anda tanya. Jadi gini, saya mungkin Mbak Ola mungkin bisa menjelaskan. Tapi saya kan nggak tahu. Jadi silakan tanya. Jadi gini, saya cuma sebatas inilah. Jadi jangan saya dibawa ke mana, ke Mbak Ola. Nanti titip salam saja sama dia, sehat walafiat. Semoga Mbak Ola Tapi yang lainnya juga. Jadi ya Tapi selingkuhannya Paula artis juga bukan Bang? Boleh di-spill? saya nggak tahu. Kok sampai jauh banget ini urusan. Jadi gini, saya Barangkali, tidak Bang. masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi fokus saja persoalan ini ya. Jadi Kalau persoalan ini kalau terkait- temannya Baim berarti artis sudah ini, ya kan? Kalau temannya Baim pasti artis ya kan? Anda berarti kurang menganalisa masalah. Anda jauh. Yang lain ini jujur, yang lain diem-diem ini pada tahu, tapi mereka nggak nanya. Iya benar. Ya, ini tahu siapa, tapi mereka nggak nanya. Anda semua tahu. Mergoki secara langsung pakai Ya. mata kepala atau lewat Dari teman mungkin Bang. Bukti itu nggak boleh disampaikan. Ya spill Bang. Ini nggak boleh. Spill. Ya, oke. Yang penting persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan, saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita sebetulnya. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Bang, tapi melihat Mas Baim mungkin Prabunya seperti apa Bang? Abang tenang. Dia nangis. Dia tadi coba Anda lihat tadi bagaimana dia. Ya sudah, itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya. Ya, itu saja. Ya, oke. Siap. Banyak Bang. Fahri. 23 Bang ya. Nanti ketemu tanggal 23. Laura. Bang, thank you Bang.